Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dapat selalu bersyukur dan berbahagia dengan segala keberadaan kita masing-masing. Bila ada dari antara Bapak Ibu dan Saudara yang sedang sakit atau dalam pergumulan berat, tetaplah bersemangat dalam menjalani semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini, tema renungan Selasa pagi GKI Purwodadi adalah Kantong Ajaib Doraemon. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Keluaran 16 ayat 12a. Pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Saya percaya banyak dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengerti potongan lagu ini. Ya, lagu ini adalah lagu film kartun kesukaan anak-anak tahun 80-an hingga masa kini. Film ini berjudul Doraemon. Film ini bercerita tentang robot kucing yang canggih yang berasal dari masa depan yang berteman dengan Nobita, seorang anak SD yang pemalas, cengeng, dan penakut. Doraemon memiliki sebuah kantong ajaib yang bisa mengeluarkan apa saja yang diinginkan oleh Nobita, sehingga semua permasalahan, dari masalah nilai ujian sekolah, masalah sering dihina dan diejek teman, atau masalah-masalah sepele lainnya bisa selesai karena adanya kantong ajaib. Setiap ada masalah, Nobita tinggal minta Doraemon mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, lalu masalah selesai. Dan bila tidak dituruti, maka Nobita akan merengek, menangis, dan merajuk. Tapi, kemudahan dalam menyelesaikan masalah justru membuat Nobita menjadi pribadi yang tambah malas, tidak mandiri, tidak kuat dalam berjuang, dan tambah manja. Kantong ajaib yang dianggap sumber solusi justru bisa menjadi sumber masalah. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Semua disediakan dengan melimpah. Maka sesungguhnya manusia tidak pernah kekurangan karena berkat Tuhan Allah tidak akan pernah habis. Pemeliharaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel tidak pernah berhenti. Terbukti dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga masuk ke tanah Kanaan. Setiap hari, bangsa Israel dijagai, dicukupkan kebutuhan mereka. Dituliskan pada ayat yang kita baca hari ini bahwa mereka pada pagi hari kenyang oleh roti, dan saat senja mereka makan daging. Kasih dan pemeliharaan Tuhan yang didapatkan oleh bangsa Israel tidak seperti keajaiban yang didapatkan Nobita yang memaksa Doraemon menggunakan kantong ajaibnya. Tidak perlu memaksa, tidak perlu merajuk, Tuhan memberikan segala kebaikannya bagi bangsa Israel. Yang dibutuhkan hanya sikap diri dalam kesetiaan, ketaatan, takut, dan hormat akan Tuhan dalam seluruh hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita beriman pada Tuhan yang maha segalanya, Tuhan yang merupakan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, nampaknya pandangan iman seperti ini dapat terkikis dengan mudah ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup yang tidak kunjung usai.
pandangan iman tentang Tuhan yang maha baik bisa saja sirna ketika berkali-kali kita jatuh dalam kegagalan hidup. Omong kosong soal kebaikan Tuhan. Toh, merengek, menangis, merajuk tidak membuat Tuhan melepaskan saya dari kesulitan hidup. Permintaan saya semua tidak terpenuhi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, lalu, apakah jika hidup kita kelam dan tidak menyenangkan, itu artinya Tuhan tidak baik? Sikap diri dalam kesetiaan, ketaatan, takut, dan hormat akan Tuhan dalam hidup kita akan selalu menuntun kita pada jalan yang menunjukkan kebaikan Tuhan, meski dalam hidup yang sulit sekalipun. Kesetiaan bersama Tuhan dalam penderitaan dapat merubah pandangan kita tidak lagi menjadi pandangan yang negatif, bahwa permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sarana bagi diri saya untuk belajar menjadi manusia yang lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, dan lebih dewasa lagi, lebih disiplin lagi, dan lebih taat lagi. Demikianlah renungan Selasa pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Selamat berkarya, kiranya Tuhan memampukan kita untuk selalu memandang setiap permasalahan yang datang hari ini adalah sarana untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap hari. Amin.